Tuhan. Ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Pak Gembala, terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ini kerjanya sebagai Kepala Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Bapak Ibu ya. Dengan Pak Pendeta, dengan Pak Gembala sudah lama kenal. Ya, sudah sangat lama kenal. Beliau tahu mulai dari saya jadi staf sampai sekarang saya menjadi kepala Bimas Kristen, beliau sudah tahu perjalanan saya seperti apa. Jadi jelek-jelek begini saya kepala Bimas Kristen, Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan percayakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga sama. Tuhan pasti siapkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Asal kita mau ya percaya dan mengenal Tuhan dengan baik. Baik Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan. Kita akan baca Hosea pasal 6. Hosea pasal 6, satu ayat saja Bapak Ibu. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Nanti khotbahnya sekitar 2,5 jam ini. Ya, satu ayat saja ya. Sudah siap dengan 2,5 jam Bapak Ibu? Ya. Sudah? Coba Pak Gembala aja yang jawab tadi. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Boleh ditampilkan Hosea pasal 6 ayat 6. Kalau sudah bertemu, kita baca bersama-sama Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Bisa ditampilkan? Sudah? Nah, ini. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Sampai sedemikian jauh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara, kenal nggak sih kita dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sebelum saya mulai khotbah ini. Bapak Ibu jemaat, kenal nggak dengan Pak Gembala kita? Kenal ya? Saya tanya, Pak, Bapak kenal dengan Pak Gembala? Kalau Bapak kenal, Bapak pasti tahu apa kesukaan Pak Gembala. Kok Ibu kok lebih tahu dengan dari Bapak ini? Nasi campur, benar Pak, nasi campur kesukaan Pak Gembala? Selain nasi campur apa Pak? Karena nasi campur juga saya suka. Siapapun pasti suka. Yang paling Bapak tahu kesukaan Pak Gembala ini apa Pak? Apa? Hah? Pete. Oh, tekwan. Kayaknya Pak Gembala orang Palembang nih. Ya. Saudara, kalau kita mengenal seseorang, kalau kita mengenal gembala kita, pasti kita tahu apa kesukaan Pak Gembala kita. Maka yang tidak tahu kesukaan Pak Gembala kita berarti dia belum mengenal Pak Gembala. Ada nggak yang tidak tahu kesukaan Pak Gembala selain yang dua tadi, yang di belakang tadi nyebut tekwan, nasi campur? Hah? Suka semua berarti Pak Gembala ini. Nah, saudara, saya mau tanya begini, saudara sudah berapa lama menjadi orang percaya, orang Kristen? Saudara kenal nggak dengan Tuhan yang saudara yakini itu? Saya tanya dulu, Bu, Ibu, nggak yang di depannya Bu? Ah, Ibu ya itu. Bu, kira-kira Ibu mengenal Tuhan nggak? Kenal. Dengan cara seperti apa Ibu mengenal Tuhan? Ibu alami itu. Nah, saudara-saudara, lewat kasihnya, lewat penyertaannya, lewat mujizat yang dialami oleh Ibu. Ibu siapa Bu? Ibu Yani. Saudara, kalau kita kenal Tuhan, kita pasti akan merasakan bagaimana dahsyatnya Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tapi kalau kita hanya sekadar datang ke gereja, lalu kita hanya beribadah, pulang dari tempat ini kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Tuhan katakan tadi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya apa? Semua persembahanmu, semua pujianmu itu sia-sia kalau engkau tidak mengenal Tuhan. Yang utama itu harus kenal siapa dulu? Kenal dulu siapa yang kita sembah.
Kenal dulu siapa yang kita berikan korban bakaran. Supaya apa? Engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kita kenal dulu siapa yang kita sembah itu, saudara-saudara. Sama seperti Bapak tadi, kenal Pak Gembala, tahu kesukaannya. Kira-kira kesukaan Tuhan itu apa? Ya Pak? Jangan bilang kesukaan Tuhan itu tekwan ya Pak, babi hong, atau nasi campur, jangan. Ya, kesukaan Tuhan itu kita sembah Dia. Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri, Tuhan nggak bisa memuji dirinya sendiri. Kita yang memuji Dia. Kalau kita menyembah Dia, memuji Dia, maka Tuhan akan menyukai kehidupan kita. Amin. Jadi saudara-saudara kenal dulu, baru Dia tahu siapa kita. Saudara nggak kenal saya kan? Pasti saudara nggak tahu kesukaan saya. Ya kan Pak? Karena Bapak nggak kenal saya, Bapak nggak dekat dengan saya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Makanya Bapak harus sering-sering datang ke kantor saya. Ya datang aja Bu. Gak usah bawa tekwan, gak usah bawa nasi campur, gak usah. Datang dulu ke kantor saya, kenal dulu saya supaya Bapak tahu apa kesukaan saya. Jangan Bapak tiba-tiba datang tekwan, saya gak suka tekwan. Tapi Bapak harus kenal dulu, kira-kira Pak Pembimas ini apa sih kesukaannya. Datang dulu beberapa kali, kenal saya lebih dekat supaya Bapak tahu dengan saya. Seperti itulah Tuhan. Kalau kita sering datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan, lama-lama kita kenal Tuhan. Amin. Kita tidak hanya mengenal Dia lewat kata-kata kita, tapi kita merasakan bagaimana kehadiran Tuhan itu ada dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh ibu tadi, lewat mujizat Tuhan. Saudara, satu ketika ada seorang bapak, dia mau potong rambut, saudara-saudara. Dia datang ke tukang rambut. Saudara, sampai di tukang rambut, dia cukur rambut, lalu terjadilah dialog di antara bapak ini dan tukang cukur. Tukang cukur bilang begini, Pak, Bapak orang Kristen kan? Iya, kata bapak ini. Bapak percaya ada Tuhan? Kata tukang cukur ini, kalau saya nggak percaya ada Tuhan Pak. Loh, kata tukang cukur ini berkata kepada bapak, tidak percaya ada Tuhan. Kenapa Bapak nggak percaya? Kata bapak yang orang Kristen ini, saya nggak percaya ada Tuhan. Sebab kalau ada Tuhan, tidak mungkin ada kesedihan, tidak mungkin ada perang, tidak mungkin ada duka cita, tidak mungkin ada kemelaratan. Itu buktinya tidak ada Tuhan. Kata tukang cukur ini. Saudara, bapak yang orang percaya ini, ketika dikatakan seperti itu dia nggak bisa jawab. Memang ada perang, memang ada kesusahan, memang ada kemelaratan, memang ada kesedihan. Saudara, selesai cukur, dia terus berpikir dan berpikir. Saudara, ketika dia jalan, di pertengahan jalan, dia melihat ada orang gila, saudara-saudara. Orang gila ini rambutnya panjang sekali, nggak karu-karuan. Lalu Tuhan kasih hikmat kepada orang gila ini dan kepada bapak ini. Dia bawa orang gila ini, saudara-saudara, ke tukang cukur. Lalu dia bilang sama tukang cukur, tadi bapak mengatakan kepada saya tidak ada Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada bapak, tidak ada tukang cukur di dunia ini. Kenapa bapak bilang begitu? Buktinya orang gila ini rambutnya panjang. Berarti tidak ada tukang cukur di dunia ini. Saudara, kata tukang cukur, salah dia sendiri Pak. Kenapa dia tidak mau datang kepada saya untuk dirapikan rambutnya? Saudara, bapak ini dikasih Tuhan hikmat. Seperti itulah Tuhan Pak. Kalau bapak mau mengenal Tuhan, bapak harus datang kepada Tuhan. Ya, kalau bapak hanya mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, bapak tidak mau datang kepada Tuhan, bagaimana bapak bisa merasakan ada Tuhan dalam setiap kehidupan bapak? Sama seperti tukang cukur ini tidak mau datang kepada bapak. Tapi kalau dia datang kepada bapak, pasti bapak akan merapikan rambutnya, akan membersihkan rambutnya, akan membuat bapak ini tidak compang-camping rambutnya. Bapak harus datang kepada Tuhan supaya bapak mengenal Tuhan.
Saudara, Tuhan itu hanya bisa kita kenal kalau kita mau datang kepadanya. Amin. Kalau kita nggak mau datang kepada Tuhan, saudara-saudara, saudara pasti tidak akan mengenal Tuhan, saudara-saudara. Saudara tidak akan merasakan betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan pernah tahu bagaimana cara kerja Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara, ada 3 hal yang mau kita renungkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Hosea 6 ayat 6. Saya mau membahasnya 3 saja, 3. Harusnya ada 260 ini. Gitu ya. 3 saja ya, Pak? Ya, 3 saja, saudara-saudara. Saudara, apa yang pertama, saudara? Mengapa kita harus mengenal Tuhan? Mari kita baca dulu Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya minta satu orang baca. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Boleh baca satu orang untuk kita? Pak, boleh baca? Sudah dibuka Alkitabnya belum? Yang sudah, siapa dapat? Matius 8 ayat 23 sampai 27. Boleh ditampilkan? Matius 8 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghati angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh air. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Iya, saudara, mengapa kita harus mengenal Tuhan? Yang pertama, kalau kita mengenal Tuhan, maka Dia akan menguatkan iman percaya kita. Amin. Ya, makanya Tuhan bilang kepada kita, persembahanmu, korbanmu itu akan sia-sia kalau kau nggak kenal Dia. Kenal Dia dulu, supaya apa? Iman percayamu dikuatkan. Ya, saudara, kalau saya baca Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini, saudara heran nggak, lucu nggak membacanya? Kalau kita yang nggak paham teologi, pasti kita biasa-biasa saja. Tapi kalau saya baca Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini, saya heran dan ketawa. Murid-murid Yesus itu sudah sekian lama ikut Yesus. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Dan mujizat-mujizat itu mereka rasakan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi saudara-saudara, ketika ada persoalan di dalam perahu itu, ketika Yesus meneduhkan angin di tengah-tengah perahu itu, mereka malah bertanya, orang apakah dia ini? Saudara-saudara, saudara, lucu gak? Sekian lama ikut Tuhan, sekian lama merasakan bagaimana dahsyatnya Tuhan, tapi mereka nggak percaya bersama-sama dengan Tuhan ada satu mujizat yang luar biasa dalam setiap kehidupan mereka. Mereka masih bertanya, ya, orang apakah dia ini, saudara-saudara? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, mungkin kalau kita implementasikan dalam setiap kehidupan kita, khususnya di jemaat kita, saudara ini kan sudah puluhan tahun kenal dengan Pak Gembala. Ya, lalu Pak Gembala melakukan sesuatu yang luar biasa, lalu tiba-tiba saudara bertanya, gembala apakah dia ini? Kan heran kan? Sudah kenal lama, sudah tahu bagaimana pekerjaannya, tapi kita masih bertanya-tanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu, saudara-saudara? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka hanya sekedar datang, ikut, tapi mereka tidak mengenal pribadi Yesus dengan baik. Mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Mereka hanya sekedar menjadi murid, tapi mereka tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Makanya Yesus mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Saudara,
mengenal Tuhan akan menguatkan iman percayamu. Amin. Saudara, kalau kau dalam pergumulan, kalau kau dalam persoalan, kalau kau dalam tantangan, kalau kau dalam kesulitan, kalau kau kenal Tuhan, Tuhan akan menguatkanmu di tengah-tengah segala pergumulan setiap kehidupanmu. Kau tidak akan bertanya lagi, Tuhan, Engkau ada nggak dalam setiap kehidupan saya? Enggak mungkin. Kau tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupanmu. Amin. Saudara, ternyata murid-murid Yesus ini, saudara-saudara, setiap hari bertemu dengan Yesus, belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ironisnya, saudara-saudara, mereka masih bertanya-tanya tentang Yesus, orang apakah dia ini. Saudara, sangat menyedihkan sekali. Setiap hari mereka bersama-sama dengan Yesus, setiap hari mereka mengenal Yesus. Mereka tiap hari melihat Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa dalam setiap mereka, pelayanan mereka. Tapi mereka tidak kenal siapa Yesus bersama-sama dengan mereka. Saudara, sungguh sangat menyedihkan. Saudara, berapa lama kita menjadi orang percaya, saudara-saudara? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah sepanjang kehidupan kita sudah banyak yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupanmu, sama seperti yang ibu tadi lakukan, yang ibu tadi dapatkan? Ada mujizat Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudara, kita sering sekali beribadah ke gereja, melayani Tuhan, mengikuti setiap persekutuan-persekutuan, tetapi kita hanya mengikuti sebatas rutinitas saja. Kita tidak mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mengikuti dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga jarang sekali sesuatu yang luar biasa, mujizat Tuhan bisa kita alami dalam setiap kehidupan kita. Saya tadi baru bicara dengan Pak Pendeta. Saya datang tadi jam 7 pagi. Jadi banyak cerita dengan Pak Gembala. Apa yang dialami Pak Gembala ketika pergi ke Israel, saya alami seperti yang Pak Gembala alami. Saudara-saudara. Ya. Sebelum itu saya nggak pernah merasakan sesuatu yang luar biasa. Tapi setelah saya berangkat ke sana, pulang dari sana, saya betul-betul mengenal Tuhan secara pribadi dalam setiap kehidupan saya. Sehingga apa yang saya minta, apa yang saya inginkan, Tuhan jawab. Kenapa? Karena saya kenal dengan dia. Saudara, Tuhan gak akan memberi kepada kita kalau dia tidak kenal dengan kita. Percayalah, saudara-saudara. Ya, saya menjadi seorang pegawai negeri, saudara-saudara. Sudah hampir 20 tahun saya menjadi pegawai negeri. Tahun 2002 saya sudah menjadi pegawai negeri sipil. Ya, saya nggak pernah tahu berapa gaji saya. Karena sejak saya menjadi pegawai negeri sipil, saya bilang sama istri saya, "Mah, semua gaji saya serahkan kepadamu." Senang sekali istri saya. Ya, senang sekali. Ibu-ibu kan senang kalau dikasih gaji suaminya full. Ada nggak ibu-ibu yang nggak senang di sini? Saya kira nggak ada ya. Tapi saya bilang sama istri saya, semua gaji saya serahkan kepadamu. Tapi di luar gaji, kau tidak boleh ganggu gugat ya. Tuh. Suami yang baik itu kasih gajinya kepada istri. Pak, bapak istrinya mana pak? Nggak ada. Kasih nggak gajinya pak sama istri? Kasih ya pak ya. Saya percaya pak. Bapak ada nggak istrinya sini? Nggak ada juga. Di sini nggak ada. Istrinya di mana? Oh, bukan gereja lain kan? Bukan. Ya. Saudara, saya selalu bilang sama istri saya, semua gaji saya serahkan kepadamu, tapi di luar gaji kau tidak boleh ganggu gugat. Bahkan kami bikin MOU bersama supaya nggak berantem, saudara-saudara. Sampai sekarang saya nggak pernah ribut soal uang dengan istri karena ada MOU itu. Poin pertama, gaji suami diserahkan sepenuhnya kepada istri. Poin kedua, di luar gaji istri tidak boleh ganggu gugat. Tanda tangan di atas materai. Nah, sudah hampir 20 tahun saya nggak pernah ribut soal uang. Tapi satu ketika istri saya lupa dengan perjanjian itu. Saudara, satu kali dia bilang, kok banyak sekali sih uang kamu? Padahal gajimu sudah sama saya. Kamu bohongin saya. Saya bilang, jangan marah dulu. Coba baca perjanjian kita. Saudara, dia baca.
Oh iya ya, di luar gaji istri tidak boleh ganggu gugat. Dia nggak ribut, nggak jadi marah, saudara-saudara. Saudara, sejak tahun 2000 sampai 2019, uang di luar gaji itu bukan saya makan sendiri, saudara-saudara. Saya suami yang baik, bukan suami takut istri ya. Suami yang baik beda, suami takut istri itu beda. Suami yang baik itu selalu memikirkan masa depan untuk keluarganya. Saudara, uang di luar gaji itu saya simpen tanpa sepengetahuan istri saya ya. Kalau tahu nanti diambil lagi oleh Polda kita. Ya. Ya. Saya simpen di sebuah bank. Ya, saya berpikir begini, Tuhan, satu saat saya kepengen punya rumah. Ya. Kami rindu sekali kepengen punya rumah, karena pendeta gereja Metodis itu pelayanan disiapkan rumah, tapi itu rumah operasional, rumah dinas. Nah, banyak pendeta gereja Metodis yang nggak punya rumah setelah pensiun karena asik di rumah dinas. Setelah pensiun lupa dia, nggak punya rumah. Saya nggak mau begitu, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kepengen punya rumah, Tuhan. Saya rindu punya rumah, menjadi tempat kami akan menetap di situ dan kami akan tinggal di situ. Ya, saudara, saya simpen tabungan saya. Ya, saudara, satu ketika setiap pagi saya sering jalan sama istri saya. Waktu itu kami tinggal di Karawaci di Perum 2. Kami sering jalan ke ke Lipo itu. Perumahan Lipo. Perumahan Lipo itu kan besar-besar tuh rumahnya ya. Saudara, setiap pagi kami sering jalan berdua. Saudara, setiap pagi saya jalan, ada satu rumah yang sering saya doakan. Padahal itu rumah orang ya. Ya. Saudara, di depan rumah itu saya berdoa begini, Tuhan, satu ketika Tuhan pasti akan kasih saya rumah seperti ini. Itu doa saya. Setiap pagi saya doa di rumah itu, di depan rumah itu. Setiap pagi saya selalu berantem dengan istri saya. Istri saya bilang begini, kau seperti orang gila ya. Rumah orang kau doakan, rumah orang kau doakan, rumahmu sendiri tidak pernah kau doakan. Dia tidak tahu apa yang saya doakan. Apakah saya harus tanya sama dia, saya doakan rumah kita? Tidak. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, suatu saat Tuhan akan kasih rumah seperti ini kepada saya. Saudara, setiap saya berdoa, istri saya selalu marah, selalu marah. Satu ketika kami marahnya luar biasa. Dia marah sekali sama saya. Kau bikin malu saya, semua orang lihat kau berdiri di situ. Ya, sudah saya tinggalin kamu. Saudara, dia tinggalin saya. Saya tarik lagi dia. Kau jangan marah dulu. Satu saat kalau Tuhan kasih rumah seperti ini, kau tidak boleh tidur di dalam ya. Ya. Kau tidur di luar saja. Ya. Saudara, istri saya itu kan pendeta gereja Metodis. Metodis itu kan segala sesuatu diukur dengan metode, logika. Sementara saya pendeta Metodis, berarti iman saya iman Pentakosta. Iman saya iman karismatik. Saya sangat mempercayai Tuhan. Tapi istri saya ukur Tuhan itu dengan logika. Karena dia tahu uang saya itu kan tidak ada lagi. Uang saya itu kan sudah dia pegang semua gajinya. Dia pikir dari mana kamu bisa bangun rumah sebesar ini? Dia mulai ukur Tuhan dengan logika-logika berpikirnya. Saudara, Tuhan kasih saya berangkat ke Israel. Ada hamba Tuhan yang memberkati saya. Kami berangkat ke Israel, diajak, ya. Saudara, saya berdoa, bergumul di sana kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya punya satu kerinduan, pengen bangun rumah. Itulah kerinduan saya, Tuhan. Setelah saya pulang dari tempat ini, jawab doa saya, Tuhan. Saudara, ketika saya pulang tahun 2019, saya tanya sama istri saya, kamu uangnya ada berapa? Saya nggak kasih tahu uang saya ada berapa. Saya tanya dulu dia, uang kamu ada berapa? Saya ingin menunjukkan kualitas iman saya di hadapan Tuhan. Istri saya bilang, uang tabungan saya hanya ada 62 juta. Sudah, serahkan uangnya kepada saya. Untuk apa, Pak? Kita akan bangun rumah kita yang ada di Serang. Saudara, saya punya rumah di Serang. Tahun 2005 saya beli, harganya masih murah, tanahnya luasnya 232 meter. Waktu itu semeter tanahnya hanya 150.000 tahun 2005.
Sekarang sudah hampir 2 juta 1 meter. Saudara, tahun 2019 dengan modal 62 juta saya bangun rumah itu. Saya panggil tukang dari Sukabumi atau Kuningan 10 orang. Ya. Saudara, saya minta tolong dengan teman saya yang arsitek untuk bangunkan rumah seperti ini. Saya foto rumah yang saya doakan itu. Saya foto dalamnya, luarnya, bentuknya saya foto. Lalu saya minta tolong dengan teman saya yang arsitek, tolong gambarkan rumah seperti ini. Saudara, 1 minggu selesai, tukang saya suruh kerja, tolong Bapak bangun rumah seperti ini. Saudara, tukang juga meragukan saya. Pak, ini rumah besar sekali. Memang Bapak sanggup bangun, mempersiapkan dananya? Saya bilang, tugasmu hanya membangun, bukan mempertanyakan iman saya. Tugasmu hanya bangun itu. Saudara, tukangnya dengan setengah hati takut, nggak dibayar dia. Saya bilang, bangun tugasmu. Saudara, dia kerjakan. Juni 2019, Juni 2020 selesai rumah itu 1 tahun. Saudara, membangun rumah itu dengan modal 62 juta. Tetapi selama 1 tahun saya mengeluarkan uang. Seperti Tuhan mencurahkan berkatnya dalam setiap kehidupan kami. Gak pernah putus. Itu masih COVID pada waktu itu. Rumah itu selesai tahun 2020 Juli. Rumah itu sama persis dengan rumah yang saya doakan di Lipo Karawaci. Bentuknya sama, modelnya sama, tapi harganya beda. Kalau di Karawaci kan memang kelas A. Saya mau tanya, iman gak itu? Itulah iman. Iman itu segala sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan segala logika-logika berpikir kita. Itu kalau kita kenal Tuhan. Tapi kalau kita nggak kenal Tuhan, kita ukur dengan logika kita, nggak mungkin bisa bangun. Sama seperti pengalaman Pak Gembala tadi membangun gereja ini. Pak Gembala saja bingung, kok bisa jadi sebesar ini? Itulah iman. Dengan segala keterbatasan kita. Saudara, rumah itu selesai, saya ajak istri saya, yuk kita main-main ke Serang. Waktu membangunnya pun, saya nggak kasih tahu dia sudah bagaimana selesainya. Pokoknya dia tunggu saja. 2020 saya ajak ke Serang. Sampai di rumah itu dia berkata begini, Pak, rumahnya bagus juga ya. Saya bilang, itu bukan rumahmu, itu rumahku. Ya, itu rumahku. Ya, rumahku. Masih ingat nggak kau? Waktu saya doakan rumah di Karawaci itu, kau selalu bilang saya gila. Kau tidak percaya Tuhan akan kasih rumah seperti ini. Kau selalu bilang saya gila. Inilah suamimu yang gila, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, saya bilang sama dia, masih ingat nggak janji saya kepadamu apa? Siapa tadi kok ingat betul itu? Kok tidur di luar? Senang ya kalau istri saya tidur di luar ya? Kau ingat nggak janji saya padamu? Kau harus tidur di luar karena kau tidak percaya. Saudara, dia diam sejenak, saudara-saudara. Dia diam sejenak, dia peluk saya erat-erat. Kembali saya bisikan, pelukanmu ini apakah kau takut tidur di luar? Karena wanita itu kan banyak caranya untuk melakukan segala sesuatu. Saya ingin memantapkan imannya. Dia peluk saya semakin kuat, semakin menangis. Saya tanya, apakah kau takut tidur di luar? Sampai 3 kali saya tanya, saudara-saudara. Sama seperti Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus, apakah engkau mengasihiku? Pada yang ketiga kali berkokoklah ayam, saudara-saudara. Tapi istri saya nggak berkokok, saudara-saudara. Yang ketiga kali dia mengatakan begini, Pak, saya menangis bukan karena saya takut tidur di luar, tapi saya menangis betapa dahsyatnya imanmu, sehingga kau betul-betul percaya dengan imanmu dan Tuhan jadikan rumah ini menjadi berkat bagimu. Saya bilang sama istri saya, jangan pernah ukur Tuhan dengan logika berpikir kita. Ya, kalau kau ukur Tuhan dengan logika berpikirmu, maka kau tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan yang dahsyat itu. Amin. Ya, sama seperti Pak Gembala tadi. Ya,
Gereja ini bisa dibangun bukan karena kekuatan dan uang kita, tapi karena iman kita semua. Itulah mujizat Tuhan. Kalau kita pikir dengan uang kita, kita tidak akan sanggup membangun ini. Sama seperti saya bisa membangun rumah saya dengan modal 62 juta. Tapi Tuhan bangun begitu luar biasa besar. Kamar ada 4, halaman luas. Setelah saya hitung-hitung, notabonnya segini, saudara-saudara. Saya simpan semua itu, tapi saya nggak berani hitung karena saya nggak bisa bayar kepada Tuhan. Tapi saya hanya bilang, Tuhan, nota sebesar ini saya percaya ini adalah mujizat Tuhan, bukan kekuatan saya. Inilah mujizat Tuhan. Tuhan buka segala cara dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan. Saudara, jangan pernah ukur mujizat Tuhan dengan logika berpikirmu. Saya bilang sama istri saya, mulai hari ini buang pikiran-pikiran, logika-logika berpikir kita yang tidak sejalan dengan Tuhan. Percayalah, kalau kau mempercayai Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kau akan mengikuti betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam setiap kehidupanmu. Amin. Saudara, kami sudah tinggal di situ sudah hampir 3 tahun. Tapi Pak Gembala belum datang sama Bu Gembala ya. Ya, datanglah ke situ. Ada kamar tamu kita siapkan di situ. Itu rumah Tuhan. Tuhan sudah kasih saya tempat itu. Saya bilang, kita siapkan kamar untuk tamu. Siapapun pendeta yang mau menginap, kita akan siapkan di situ. Karena kita percaya Tuhan kasih kita berkat, kita akan bagi kepada orang lain. Jadi kalau ada pendeta yang datang ke Serang, nggak usah cari hotel, nginap saja di rumah saya. Sudah kualitas hotel, saudara-saudara. Ya. Walaupun hotelnya masih bintang 2 dan 3 ya, belum 4 ya. Pak Gembala saya undang datang ke sana ya, Pak Gembala sama Ibu ya, main-main ke sana supaya Pak Gembala lihat di situ. Saudara, Tuhan tahu siapa kita, ya, maka kenallah Dia. Supaya apa? Kau dikuatkan iman percayamu, kau dikuatkan. Lemah karena kau kenal Tuhan, kuat menjadi imanmu. Usahamu sedang turun, kau kenal Tuhan, usahamu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Iman percayamu dikuatkan. Jadi nggak rugi kita mengenal Tuhan. Dia maha dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Saudara, yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, mari kita baca dulu Hosea pasal 4 ayat 6a. Hosea pasal 4 ayat 6a. Boleh ditampilkan Hosea 4 ayat 6a? Hosea pasal 4 ayat 6a. Boleh dibaca? Ya, Mbak, boleh baca Hosea 4 ayat 6a? Atau boleh ditampilkan Hosea 4 ayat 6a? Silakan. Hosea 4 ayat 6a. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Iya, cukup. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, kalau kita mengenal Allah, Dia akan memberikan kepada kita keselamatan hari ini, sekarang dan selamanya. Ada jaminan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kenapa bangsa Israel itu selalu berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun? Kenapa? Karena mereka nggak kenal Allah. Sudah ditolong dalam kesulitan, diberi makan, diberi perlindungan. Kalau malam ada tiang api, kalau siang ada tiang awan. Tuhan lindungi mereka, tapi mereka nggak kenal Tuhan, selalu bersungut-sungut, selalu marah, selalu membantah. Akhirnya apa? Tuhan bikin mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena mereka nggak kenal Allah. Saudara, kalau kau nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, hidupmu akan sengsara. Kau akan mengalami kesulitan, ekonomimu akan stuck, anak-anakmu akan terlantar, rumah tanggamu akan berantakan, pekerjaanmu akan stop. Nggak ada jaminan keselamatan di situ. Tuhan akan buat kita berputar-putar selama kita tidak mengenal Allah. Seperti itulah yang saya alami, saudara-saudara. Jangan kira saya ini pendeta seperti ini, saya itu sudah kenal Tuhan. Masuk sekolah teologi saya nggak kenal Tuhan, saudara-saudara. Sudah jadi pendeta pun berapa tahun saya nggak kenal Tuhan. Sudah jadi pendeta puluhan tahun baru saya kenal Tuhan.
Selama saya belum kenal Tuhan, Tuhan bikin saya berputar-putar terus, tidak ada jalan keluar, berputar-putar terus, saudara-saudara. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saudara-saudara, Tuhan tata kehidupan saya, mulai dari bawah, terus ningkat. Rumah tangga saya Tuhan tata, pekerjaan saya Tuhan tata, semua Tuhan baik dalam setiap kehidupan saya. Saya tidak dibiarkan berputar-putar sendiri. Kenapa? Karena saya mengenal Dia, saudara-saudara. Jangan sampai kita ditegur oleh Tuhan sama seperti Tuhan menegur bangsa Israel ketika mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, saudara, mari kenal Dia lewat kehidupan kita. Mari kenal Dia lewat keyakinan kita. Mari kenal Dia lewat keimanan kita, supaya kita bisa menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, baik hari ini, besok, sampai selamanya. Jadi mengenal Tuhan itu memberikan jaminan keselamatan kepada kita, saudara-saudara. Kau akan tahu bagaimana Tuhan bertindak dalam setiap kehidupanmu kalau kau kenal Dia. Saudara, satu ketika ada seorang anak pemuda, saudara-saudara, ketika terjadi banjir besar, saudara-saudara, ya, di Jakarta, banjir itu sudah tinggi sekali, sudah mau mencapai atap rumah. Saudara, dia naik ke atap rumah, saudara-saudara. Lalu di atas atap rumah dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong angkat saya dari tempat ini ke sorga, supaya saya nggak kena banjir. Itulah doanya, saudara-saudara. Dia minta Tuhan angkat dia dari atap rumahnya ke sorga. Saudara, ketika banjir sudah mulai tinggi, adalah lewat perahu sampan di bawah rumah itu. Perahu itu berkata, "Pak, ayo turun. Nanti Bapak akan tenggelam, air sudah mau mencapai rumah Bapak." Saudara, dia berkata, "Saya nggak mau, Pak. Saya menunggu Tuhan mengangkat saya dari tempat ini." Saudara, akhirnya karena dia nggak mau, perahu itu pergi. Saudara, kembali lewat lagi speedboat yang kedua. Tadi perahu, sekarang yang speedboat. Orang dalam speedboat itu bilang, "Pak, ayo turun. Bapak nanti mati. Air sudah mencapai atap rumah Bapak." Saudara, dia gak mau turun. Dia bilang, "Saya mau menunggu pertolongan Tuhan saya." Saudara, yang kedua dia tidak mau. Saudara, pertolongan yang ketiga, helikopter di atas rumahnya. Lalu helikopter menurunkan tali. "Pak, ambil tali itu supaya kami bisa tarik Bapak, supaya Bapak jangan tenggelam, sebab sebentar lagi rumah Bapak akan ditimbun oleh air." Dia bilang, "Saya tidak mau. Saya mau menunggu pertolongan Tuhan saya." Saudara, air sudah mencapai atap rumah Bapak ini. Saudara, dia tenggelam dan mati, saudara-saudara, karena dia nggak bisa berenang. Saudara, ketika dia mati, dia bertemu dengan Tuhan. Lalu dia komplain kepada Tuhan, "Tuhan, saya sudah berdoa teriak-teriak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak angkat saya dari sorga, menyelamatkan saya sehingga saya bisa selamat?" Lalu Tuhan bilang kepada dia, "Pak, kan saya sudah kasih pertolongan kepada Bapak. Perahu yang pertama itu dari saya, tapi Bapak menolak. Kemudian speedboat yang kedua itu dari saya, Pak. Pertolongan dari saya, menggerakkan orang untuk menolong Bapak, tapi Bapak menolak. Dan pertolongan yang ketiga adalah helikopter yang saya gerakkan orang itu untuk menolong Bapak, tapi Bapak tetap menolak. Bagaimana mungkin saya bisa menolong?" Kata Tuhan, "Semua pertolongan sudah saya kasih." Saudara, ternyata konsep dari Bapak ini, pertolongan Tuhan itu kalau Tuhan langsung angkat dia dari atas atap rumahnya, itulah pertolongan Tuhan. Saudara, kita berpikirkan seperti itu. Kalau kita punya persoalan, kalau kita punya pergumulan, kita ingin Tuhan segera angkat kita, lepaskan kita dari pergumulan dan persoalan itu. Padahal Tuhan punya cara yang berbeda. Maka memahami Tuhan dengan cara logika kita tidak akan bisa, saudara-saudara. Saudara, saya sering sekali mengalami pertolongan Tuhan. Setelah saya kenal Tuhan dengan caranya Tuhan, saya tahu, oh ini adalah pasti caranya Tuhan. Kenapa? Karena saya kenal Tuhan. Tidak pernah saya berkata, "Tuhan, kok nggak nolong-nolong saya?" Saudara, saya banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi ketika di tengah tantangan dan kesulitan itu, saudara-saudara,
Saya tahu kapan Tuhan menolong saya. Kenapa? Karena saya kenal dengan Tuhan. Saya tunggu waktunya Tuhan. Ketika tunggu waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak. Saya nggak pernah berkata, Tuhan, kau tidak pernah ada dalam hidupku karena aku tidak pernah merasakan pertolonganmu. Saya nggak pernah. Saya tahu kapan Tuhan bertindak, kapan Tuhan menjawab, kapan Tuhan menyatakan kemuliaannya, karena saya kenal dengan Dia. Sama seperti saudara kenal dengan Pak Gembala. Kalau Pak Gembala datang ke rumah saudara, saudara pasti akan siapkan kesukaannya Pak Gembala. Pasti seperti itu, karena Pak Gembala sukanya itu. Nah, Tuhan ingin kita mengenal Dia dengan caranya Dia, bukan dengan caranya kita. Ya, saudara, supaya apa? Kita menerima keselamatan. Saudara, yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga. Ya, mari kita baca dulu Filipi 3 ayat 8. Satu orang baca. Pak, boleh baca Pak Filipi 3 ayat 8? Ya. Filipi 3 ayat yang ke-8. Yang terakhir ini. Boleh Pak? Filipi 3 ayat yang ke-8. Sudah ada yang dapat? Bisa bantu Bapak? Filipi 3. Ya, saudara, yang ketiga, kalau kau mengenal Tuhan, maka hidupmu akan menerima kemuliaan dari segala sesuatu yang lain. Saudara, jabatanmu, uangmu, itu semua sampah kalau kau nggak kenal Tuhan. Ini firman Tuhan berkata, ya, jabatanmu, uangmu, segala sesuatu itu adalah sampah. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu kuanggap rugi, bahkan dianggap sampah, karena aku mengenal Kristus. Saudara, luar biasa, saudara-saudara. Ya, mari kita mengenal Dia supaya apa? Kehidupan kita menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Ya, Tuhan lebih mulia dari segala sesuatu dalam segala kehidupan kita. Jangan andalkan jabatan kita, jangan andalkan kedudukan kita, jangan andalkan harta kita. Semuanya itu adalah sampah kalau kau tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kau mengenal Tuhan, semua yang kau miliki itu adalah kemuliaan, mulia. Karena kita mengenal Dia. Dia ada dalam kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tahu yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita mengikuti iman orang lain, tapi karena iman kita. Amin? Karena iman kita. Jangan ikut-ikutan. Maka kenallah Dia. Lewat imanmu, lewat perbuatanmu, kau akan mengalami sesuatu yang dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, terakhir, ya, ada seorang pendeta, dia khotbah di dalam gereja. Saudara, dia berkhotbah begini, jemaat, ya, siapa yang mau masuk ke sorga? Saudara, semua jemaat berdiri, saudara-saudara. Kan mau masuk ke sorga toh? Kalau saya tanya begini, saudara berdiri nggak? Siapa yang mau masuk ke sorga? Pasti semua berdiri kan? Saudara, semua jemaat berdiri. Saudara, ada satu jemaat yang nggak berdiri, saudara-saudara. Ternyata dia nggak berdiri karena dia tertidur di dalam gereja. Ya, ya, sehingga dia nggak mendengar. Ya, Bapak Ibu jemaat, siapa yang mau masuk ke sorga? Semua jemaat berdiri. Dia nggak berdiri karena dia tertidur. Duduknya di belakang lagi dia kan, nyender lagi begini kan. Nah, enak ya. Dia sendiri tidak berdiri. Saudara, pendeta lihat kok ada satu nggak berdiri. Saudara, pendeta bilang, yang mau masuk ke sorga silakan duduk. Lalu pendeta berkata lagi, siapa yang mau masuk neraka? Semua jemaat nggak mau berdiri, tapi tiba-tiba dia berdiri sendiri yang tidur itu. Saudara, dia berdiri sendiri. Itulah tadi, karena dia tertidur, dia nggak dengar. Saudara, lalu pendeta berkata, Pak, kenapa Bapak berdiri sendiri di situ? Kan ini kan mau masuk ke neraka. Kok Bapak berdiri? Saudara, jemaat ini bilang, Pak Pendeta, saya berdiri karena saya ingin menemani Bapak. Bapak kan berdiri sendiri di situ, kata itu. Ini jemaat yang nakal ini.
Karena Pak Pendeta berdiri sendiri di situ, jadi saya temenin Bapak masuk ke neraka supaya Bapak ada temannya. Saudara, iman itu tidak boleh ikut-ikutan, saudara-saudara. Amin. Ya, iman kita itu harus berdiri di atas diri kita sendiri. Apa yang kau imani, itulah yang kau akan terima dalam setiap kehidupanmu. Amin. Sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus oleh Pak Gembala. Siapkan hatimu, minta apa yang Tuhan mau lakukan dalam setiap kehidupanmu, sehingga ketika engkau minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan jawab setiap pergumulanmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada hari ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan memberkati setiap umat Tuhan yang mendengarkannya, lewat pekerjaan mereka, lewat keluarga mereka, lewat anak-anak mereka. Secara khusus Pak Gembala dan Ibu serta keluarga mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, sehingga lewat visi misi yang ditanamkan bagi jemaat di tempat ini, biarlah Engkau tolong dan Engkau berkati. Berkati kesehatan Pak Kurnia dan Ibu serta anak-anak mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh hamba-Mu. Tuhan persiapkan hati umat Tuhan di tempat ini, supaya lewat perjamuan kudus hidup kami diperbaharui kembali. Apa yang kami minta kepada Tuhan diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat sama-sama kita berkata amin. Salam bagi kita sekalian, Tuhan berkati kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Firman Allah begitu jelas. Saya percaya kalau Bapak Ibu buka hati dan telingamu lebar-lebar, maka firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini boleh membakar hati kita, meneguhkan, menguatkan iman kita, sehingga ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, maka masalah pergumulan yang kita hadapi, kita akan melihat pertolongan mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat kita. Masalahnya adalah apakah saudara dan saya kita mengenal Tuhan? Waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mari Ricky, kita akan nyanyikan pujian ini sambil kita mempersiapkan diri untuk kita akan masuk dalam perjamuannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Ya, haleluya. Amin. Amin. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Haleluya. ku percaya kuasa-Mu memulihkan Sekali lagi dengan lembut. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Haleluya. Nanti Telah tiba waktuku. ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
mudah dimengerti. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan. pasti yang terbaik. Mari nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Dari awal katakan, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku Berbahagialah percaya orang yang mengenal Tuhannya. seluruh kebaikanku. Nanti Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan. Ku percaya kuasa Segala keraguan, segala kebimbangan, Tuhan ambil alih saat ini juga. Waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti. Walaupun kita harus menghadapi tantangan, walaupun kita harus menghadapi pergumulan dalam hidup ini, Percaya waktu Tuhan Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak. Tuhan Kita percaya pasti karena kita mengenal Dia. walau kadang Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita berlutut. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman, mengingatkan kami, menasehati kami, bahkan menegur kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengenal Engkau, percaya akan Engkau. Ampuni kami, mungkin bertahun-tahun kami kurang percaya seperti dialami oleh para murid-murid Engkau waktu mereka ada di perahu. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang beredar-edar selama 40 tahun, yang tidak tahu tujuan kemana. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang luar biasa pagi ini. Lewat hamba-Mu, Bapa Pembimbas kami. Dan Tuhan, di depan kami ada perjamuan. Perjamuan itu mengingatkan akan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati untuk menebus dosa salah kami. Engkau disalibkan supaya terjadi pertukaran, supaya kutuk, supaya penderitaan, kebinasaan Tuhan ganti menjadi berkat, keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mari pagi ini, ketika kami angkat perjamuan, bukan sekedar karena liturgi, bukan karena sekedar kebiasaan gereja-gereja tertentu, tapi ketika kami angkat ini perjamuan, hosti dan anggur ini, kami akan mengingat akan Engkau. Dan iman percaya kami boleh semakin bertumbuh. Ketika kami angkat ini perjamuan, kami akan melihat pertolongan mujizat yang dari Engkau ya Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan
kami berdoa Tuhan lewat perjamuan ini. Oh Tuhan Yesus, langkah hidup kami hari-hari ke depan, Tuhan yang pegang, Tuhan yang topang. Dan iman kami tidak pernah akan lagi luntur, tapi iman percaya kami semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lihat umat-Mu pagi ini, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sedang hadapi. Biar kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar dan lewat sebentar perjamuan ini membangkitkan iman percaya kami, sehingga berkat mujizat Allah terjadi. Ketika hamba-Mu akan melayani umat-Mu, urapi Tuhan, sucikan, kuduskan mereka bertiga. Layakan kami Tuhan untuk kami makan minum lewat perjamuan, mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersama-sama dengan segenap umat-Mu. Kami akan makan minum perjamuan di awal bulan Maret ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan berdiri. Allah mengerti, Allah. Terimalah perjamuan dari Tuhan pagi ini. Kalau Bapak Ibu sudah terima perjamuan, saudara Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. sebab Allah peduli. Haleluya, Allah mengerti. Allah peduli. Oh Tuhan Yesus, persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. sebab Allah mengerti. Banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Oh haleluya. Maka harus Terimalah perjamuan Tuhan. Amin. dalam Kehidupan ini satu perkara yang kusimpan di dalam yang hati. ku simpan dalam hati. Haleluya. Tiada satu pun tak terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah peduli. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau mati bagi kami, Engkau selamatkan hidup kami. Pernah Biarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. sekali lagi. Allah Yesus peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul
sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti. Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul diri, sebab Allah mengerti. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Ini adalah saat yang paling krusial untuk kita masuk di dalam perjamuan. Dan saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak Ibu. Apabila ada permintaan permohonan kita kepada Tuhan, sampai kita angkat hosti yang tidak beragi ini dengan tangan kanan kita di atas. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau baik Tuhan. Jangan pernah kami jauh dari Tuhan. Jangan pernah izinkan kami kurang percaya, apalagi tidak mengenal Engkau secara pribadi. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari kemarin kami ketika menghadapi tantangan cobaan timbul bimbang, bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan, kami gak mau seperti bangsa Israel. Engkau sudah melakukan perbuatan yang dahsyat, tapi mereka masih tetap bersungut-sungut dan berontak, bahkan tidak percaya sepenuhnya kepadamu. Mari Bapak Ibu, haleluya. Jikalau saudara punya permintaan permohonan secara pribadi kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Amin. Sembah Dia 1-2 menit. Oh haleluya. Sembah. Yeah. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Yang sakit biar disembuhkan pagi ini Tuhan. Yang lemah biar dikuatkan pada pagi ini. Yang letih lesu dan berbeban berat biar dibangkitkan kekuatan semangatnya yang baru kembali. Yang kekurangan di bulan kemarin, biar Tuhan bukakan pintu-pintu berkat buat kami di bulan Maret ini. Yesus, haleluya, haleluya Tuhan.
Kami rasakan hadirat-Mu pagi ini. Kami rasakan jamahan-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Urapan-Mu memenuhi tempat ini. Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara siap, maka minum perjamuan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Sebentar kita akan makan semeja dengan Tuhan. Dan sebelum kita makan minum perjamuan, dengarkan firman-Nya terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan yang berisi anggur ini. Sebelum kita minum, dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-murid, dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan hidup kita mulai sekarang dipulihkan dan diberkati melimpah. Kita minum dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, taruh cawanmu di tempat duduk. Angkat kedua tanganmu, mulai naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. imanku, bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang. Ku terima sekarang Dengan hati yang percaya. darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat. percaya kuasanya. Terima sekarang. Terima sekarang Haleluya. tangan darimu. Sekali lagi, Punya di dalam nama Yesus, berkat dicurahkan di sepanjang bulan ini. berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima Ku sekarang. terima sekarang. Ku terima sekarang. Bersama-sama katakan, kemenangan berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah. Haleluya. Aku punya. Tuhan Dengan hormat saya minta Bapak Hendy maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan perjamuan yang kita sudah terima. Mari silakan Om Hendy maju ke atas panggung. Haleluya. menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima
Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, yang selalu kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami sudah menerima tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya dan kami imani itu boleh menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Biar kiranya firman-Mu tidak sia-sia ya Tuhan. Biar kiranya firman-Mu tumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah-buah. Semua itu guna kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya, kami yang datang membawa kelemahan Kau sudah kuatkan Tuhan. Kami yang datang membawa sakit penyakit Kau sudah sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya pada awal bulan Maret ini Tuhan, kami memasuki, kami mau ikut bersama-sama dengan Engkau. Kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan, sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Kau mau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dimanapun dia berada Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Begitu juga hamba-Mu di tempat ini, biar kiranya kuasa-Mu menaungi hamba-Mu di tempat ini. Berikan hikmat dan akal budi ya Tuhan, untuk mengembalakan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah dengar doa kami yang selalu kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, izin Pak Pembimas. Coba bilang kiri kanan, kalau kamu nggak percaya nanti, khususnya buat istri-istri kita ya, bilang nanti kamu tidur di luar. Bilang Bapak Ibu. Pak Praid, mana Pak Praid? Angkat tangan. Bilang sama Bu Nunu, Bu, Ma, kalau Mama nggak percaya siap-siap tidur di luar ya. Bapak Ibu dibakar oleh firman Tuhan. Bapak Pembimas luar biasa firman-Nya. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Pendeta Dr. Junid Sihombe MTH, beliau adalah pembimbing masyarakat umat Kristen di kantor Kementerian Agama di Provinsi Banten. Beliau adalah pimpinan saya. Saya masih diberikan kepercayaan jadi penyuluh non PNS. Jadi kalau misalnya Pak Pembimas udah nggak percaya, ya udah saya nggak jadi penyuluh lagi. Tapi puji Tuhan, Bapak Pembimas kita selalu mempercayakan saya dan teman-teman untuk kita jadi penyuluh non PNS di kantor Kementerian Agama di kantor Kementerian Agama di Serang. Saya lagi mau lihat Bapak Pembimas. Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan aplaus, tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Silakan. Pengumuman dulu. Silakan. Habis itu nanti baru kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya sempat udah ngomong sama Bapak Pembimas. Beliau kan adalah pemimpin saya. Kebetulan hari ini 2 Maret adalah hari jadi pernikahan kami yang ke-28. 28 tahun ya? 28 tahun. Nanti izin Bapak Pembimas doakan kami ya. Supaya Mami gak mau kan tidur di luar? Luar biasa kesaksian dari Bapak Pembimas ya. Puji Tuhan. Silakan Ibu Gembala, pengumuman mungkin yang mau disampaikan. Tolong slide-nya dikeluarin. Nah ini ya Bapak Ibu nih, warta gereja Minggu 2 Maret. Yang pertama. Nah ini hari Selasa saudara ada prayer meeting JDR 5 Banten ya. Bertempat di Great Western. Di Jalan MH Tamrin, jadi yang deket Cikokol tuh ya, deket Istana Nelayan yang Cikokol. Bapak Ibu, ini mulai acaranya jam 10 sampai jam 12. Bapak Ibu yang tidak ada kegiatan pas hari Selasa bisa sama-sama ya kita ke sana.
doa bersama bagi bangsa ya. Jadi ini diadakan sebulan sekali dan bulan ini jatuhnya pada tanggal 4 hari Selasa. Ya, lanjut. Ini apa? Oh, ini hari Sabtu ya untuk acara anak-anak youth. Ada apa ini? Oh, Extravagant Love ya. Extravagant Love ini hari Sabtu tanggal 22 Maret ibadah youth jam 5 ya. Oh, itu dewasa. Oh, dibagi ini jamnya. 3 sesi, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 5 ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghubungi jaringan doa pemuda ini di AIS BSD ya, di AIS BSD Kebaktian Kebangunan Rohani KKR. Jadi ada buat anak, buat youth dan dewasa ya. Tanggal 22 Maret. Nah, ini untuk pelayanan minggu depan ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Ya, ibadah ada 2 kali, pagi jam 8, sore jam 5. Lanjut. Ini ibadah kaum wanita setiap hari Selasa itu Zoom ya. Ibu-ibu yang belum tergabung di dalam Zoom bisa ikut ya. Nanti kita akan kasih linknya supaya semua ibu-ibu kalau bisa ikut ibadah wanita setiap Selasa itu secara online. Nah, onsite-nya itu akan diadakan pada tanggal 15. Jadi 15 kita adakan di tempat ini jam 4 sore ya. Sudah ada? Oh, belum. Ini doa terobosan setiap hari Kamis jam 8 dimulai ya. Jadi nanti jemaat-jemaat Tuhan yang akan melayaninya. Kita berdoa bersama sampai terobosan terjadi dalam hidup kita. Lanjut. Nah, ini ibadah kaum pria akan diadakan pada tanggal 7 Maret hari Jumat jam 7. Jadi bapak-bapak, pria-pria boleh bergabung hari Jumat ya. Yang belum ikut, ayo ikut bergabung di ibadah kaum pria hari Jumat 7 Maret jam 7 malam di tempat ini. Ya, lanjut. Ini ibadah youth next gen setiap hari Sabtu jam 7 di tempat ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya anak yang ingin bergabung nanti bisa hubungi Timotius atau Rika ya, bisa juga WA saya supaya nanti kalau jauh bisa dijemput, bisa diantar gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Philadelphian Kids setiap hari Minggu nanti setelah ibadah pagi jam 10:30. Hari ini anak-anak sekolah minggu ini luar biasa. Kedatangan guru sekolah minggu, bapak dan ibu gembalanya waktu masih muda. Ya enggak, ini luar biasa nih. Kita akan dilayani anak-anak oleh Oma Lili. Dulu ngajar saya sama bapak gembala nih. Luar biasa. Jadi bapak ibu, ayo yang punya anak buruan dianterin ya, 10:30 kita mulai. Ini guru sekolah minggu luar biasa. Semangat ya enggak ya. Oke, ada lagi? Kebersihan. Oh ya, tim kebersihan ini nanti bersihin gereja itu anak-anak youth ya. Jadi kita setiap minggu bergantian. Nanti anak youth yang akan membersihkannya. Dan satu lagi nanti sore ada ibadah disertai perjamuan kudus juga. Setelah ibadah kita akan adakan acara pembubaran panitia Natal. Karena Natal sudah selesai, baksos kita ke Baduy juga sudah selesai. Jadi kita akan selesaikan panitia Natal yang tahun 2024 ya. Setelah ibadah sore mungkin dimulai jam 7 ya, jam 7 sampai selesai. Diharapkan setiap panitia yang terlibat di dalam Natal nanti sore bisa hadir bersama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Apa ini? Oh, gemar membaca Alkitab. Ini ada juga ya program kita nih. Ini setiap hari Bapak Ibu, satu hari satu pasal. Tadi Bapak Pembimas bilang ya, kalau kita nggak kenal Tuhan bagaimana, anak Tuhan kan repot. Salah satunya kita baca Alkitab ya, setiap hari satu pasal. Jangan bolong-bolong Bapak Ibu bacanya ya. Jadi satu hari satu pasal, nanti laporan. Yang mau nanti bergabung bisa hubungi Ibu Nunu atau Priscilla. Oke, ada lagi?
Oh, sudah tidak ada. Sekian pengumuman dari Philadelphia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berdoa. Apabila Bapak Ibu mau mengembalikan perpuluhan, kita akan doakan seperti janji firman Allah bahwa Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit di sorga, dan Tuhan akan mencurahkan berkat, menghardik seluruh belalang pelahap, belalang pengirip yang akan mengganggu pundi-pundi kita. Bapak Ibu, siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan, dan kita satu hati berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, ini waktunya Tuhan, kami akan memberi, kami akan menabur. Ketika kami memberi, menabur, ketika kami mengembalikan perpuluhan kami, bukan berarti hidup kami akan kekurangan, tidak. Karena janji firman Tuhan berkata, ketika kami memberi seperti seorang ibu janda yang hanya dapat memberi 2 peser, tapi Tuhan berkata, ibu janda ini memberi dengan segenap hatinya, dan kami percaya kehidupan ibu janda ini akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, segenap umat-Mu pagi ini akan memberi yang terbaik. Kami menyerahkan Tuhan, sebab kami tahu, kami percaya salah satu kunci kami diberkati ketika kami menabur, ketika kami memberi, dan ketika kami mengembalikan perpuluhan. Dan ketika ini kami lakukan dengan segenap hati, dengan setulus hati kami, maka janji Tuhan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit di sorga, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya atas kami. Bukan hanya berkat jasmani saja, tapi berkat-berkat supranatural, berkat-berkat spektakuler, berkat-berkat yang dahsyat dapat kami lihat, dapat kami alami di sepanjang bulan Maret ini. Apa yang gak pernah kami lihat, apa yang gak pernah timbul di hati ini, itu yang Tuhan akan sediakan bagi kami. Sekali lagi Tuhan, kami akan menabur, kami akan memberi, dan kami akan mengembalikan perpuluhan. Dan Tuhan memberkati kembali sesuai dengan janji firman Allah, 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku beri kuasa. Mari silakan. Haleluya. Haleluya. Singer dahsyat. Kita beri tepuk tangan buat 2 singer ini, saudaraku. Ku beri kuasa, haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi. Amin. Wow, ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Di bawah kakiku. kuasa dari Raja Mulia.
siapa jadi bila ada bersamaku? Siapa jadi bila ada bersamaku? Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Hari saya undang kita bagi berdiri. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Haleluya. Iman dalam Yesus Tuhan, memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Raja. Musik besar Kau Tuhan. Hari kita tangan kita di atas hidupku. Haleluya Tuhan. Berdiri dengan iman. Kami berdiri iman. Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Oh, haleluya. Kami akan menjadi umat berkemenangan dalam Yesus Tuhan. Memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Kau Raja, terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja, segala raja. Segala raja. Bersama-sama katakan segala raja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara. Kami doakan setiap benih yang saudara tabur jatuh di tanah yang baik dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Pembimas untuk pelayanan Bapak yang luar biasa pagi ini. Salam kami untuk ibu dan anak di Serang. Tuhan berkati. Kira-kira Bapak Ibu kita akan undang lagi beliau ya. Siapa yang diberkati dengan pelayanan Bapak Pembimas kita? Bapak Pembimas, coba lihat jemaat semua diberkati. Kita akan undang beliau lagi nanti. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita berpisah satu dengan lain, oh kita mau terima berkat dari sorga. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. How great is our God. Sing with me, how great Is our God. all we sing, how great, how great is our God. Once again, how great, how great is our God. Sing with me, How is great our God, and all will
always see how great. How great is our God. How great, how great, how great. Hey, please come here. Our God. Hey, please come here. Sing with me. How great Hallelujah. is our God. And always see how great. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Fuji Tuan, Jesus, we come before you. We thank you for this awesome time, this wonderful time of coming together and worshiping and praising you. We thank you for your Holy Spirit that guides us, gives us the knowledge and wisdom needed to praise and glorify you in spirit and in truth. Thank you, Jesus, for everything that you provide for us. Thank you for your guidance, your direction. Thank you for giving your life as a ransom to save us, Jesus. Without you, we can do nothing. Because of you, our ways are successful. We rely upon you for everything. May every breath that we take praise and glorify you, Jesus. Amen. May your presence and Holy Spirit go before each one of us in this house to continue to worship and praise you, not just here, but through our own lives in our own homes throughout the week with our own family. May everything we do and say glorifies and praise you and shows your love because you loved us first. Thank you so much, Jesus. We glorify and praise you with everything. It's in you that we pray, Jesus. Amen. Thank you so much. Bapak Pebimas izin doakan kami. Mana Ibu Gembala? Ya. Bapak Ibu Jemaat, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas hari pernikahan dari Bapak Gembala kami di tempat ini, Pak Yusuf Kurnia dan Ibu. 28 tahun mereka menjalani rumah tangga yang sudah Tuhan persatukan. Berkati perjalanan kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Berkati pelayanan mereka, sehingga lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak mereka Tuhan berkati. Masa depan yang baik Tuhan berikan kepadanya. Kesehatan mereka Tuhan berkati, sehingga dihalau dari segala sakit. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati pekerjaan mereka sebagai gembala di tempat ini. Berkati visi dan misinya Tuhan. Apa yang Tuhan tanamkan dalam setiap pelayanannya, Tuhan berkati lewat pelayanan ini. Setiap jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya, Tuhan berkati, sehingga lewat jemaat yang mengasihi, lewat jemaat yang taat, gereja ini semakin hari semakin bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai rekan sekerja, kami terus mendoakan mereka supaya lewat tangan pelayanan mereka Tuhan, teruslah kerajaan sorga dikembangkan, nama Tuhan ditinggikan, dan biar lewat itu semua hidup kami semakin hari semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan Bapak Gembala kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat sama-sama kita berkata amin. Kasih ya Pak, Tuhan berkati ya Pak ya. Ibu, Tuhan berkati ya. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, di akhir ibadah kita di minggu pertama di bulan Maret ini, terima berkat double porsi dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita datang kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan apa yang kita makan minum pakai, Tuhan cukupkan, Tuhan lebihkan. Tuhan jauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan atau niat jahat orang tertentu. Dihalau dari hadapan kita.
Dan Tuhan akan menyertai kita sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang dahsyat dari Tuhan dan bawalah pulang ke tempatmu masing-masing. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Silakan Bapak Ibu kasih salam sama Bapak Pembimas. Haleluya.